Dan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang istiqomah menegakkan dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan asbab itu kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kelas kita, yaitu Syarah Jurumiyah. Kita beralih ke tema yang baru setelah sekian lama membahas tema ciri-ciri isim. Kita akhirnya bisa mencoba merangkak sedikit ke bait berikutnya, di mana malam ini kita akan berpindah ke tanda-tanda fi'il dan tanda-tanda huruf, yaitu ad-darsul rabi'u alamatul fi'li wal harfi. Pembelajaran yang keempat yaitu tanda-tanda fi'il dan tanda-tanda huruf. Yaqulu Ibnu Ajurum rahimahullah, pengarang kitab yaitu Syekh Ibnu Jurum rahimahullah berkata, nah ini kita masuk kepada baitnya Jurumiyah, di mana beliau Syekh Jurum berkata, semoga Allah merahmati beliau dan memberikan kemanfaatan kepada ilmu pengarang kitab dan juga pengarang syarah-syarahnya, baik dunia maupun akhirat. Baik, kita baca dulu baitnya. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasawfa wa ta'it ta'nisi as-sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal fi'lu, dan adapun fi'il itu, nah, kenapa dia ada itu? Ingat, kode itu kita peruntukkan untuk mubtada. Kenapa kok saya pakai itu? Kalau bahasa Jawa kan iku. Tapi kan karena saya bukan orang Jawa, maka cara menterjemah Jawa itu saya pelajari, kemudian saya terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Nah, ini juga supaya memudahkan teman-teman yang bukan orang Jawa. Wal fi'lu, dan adapun fi'il itu, nah kenapa dia ada itu? Karena dia mubtada. Waw ini waw apa? Nah, ini bisa waw istifna. Waw istifna. Atau bisa letakkan juga sebagai waw awal jumlah. Nah, al-fi'lu, nah, adapun fi'il itu, fi'il ya artinya fi'il atau kata kerja dalam bahasa Indonesia. Seandainya ini tidak ada harokat, ya kosongan, karena ini sudah diharokati, nah kita bisa menentukan dia ini dibaca al-fi'lu meskipun dia tanpa harokat. Kenapa? Karena pertama, dia menggunakan al di depannya. Al ini adalah tanda isim. Berarti karena ada al,
dia isim. Karena ada al berarti isimnya dia ma'rifah. Kemudian dia isim, dia ma'rifah. Letaknya gimana? Nah, letaknya di awal. Maka 3 ini adalah tanda kalau sebuah kata itu cocok diletakkan sebagai mubtada. Dia di awal, dia isim, dan dia ma'rifah. Maka karena dia cocok, maka huruf lam di akhirnya itu diletakkan, dibunyikan dia rafa, sehingga dia dibaca al-fi'lu. Kenapa dia tidak fi'li? Nah, karena dia tidak diawali huruf jar. Karena dia tidak diawali huruf jar, maka nggak mungkin dia dibaca fi'li. Kok hanya disebutkan karena tidak diawali huruf jar? Sebenarnya kata itu dibaca jar setidaknya ada 3 sebabnya. Tapi karena yang kita pelajari itu baru sampai sebabnya di huruf jar, maka sudah ingat dulu lah. Ingat dulu saja bahwa sebab kata itu dibaca jar harus ada huruf jar di depannya. Maka karena ini tidak diawali oleh huruf jar, wawnya ini bukan waw qasam, maka dia tidak pantas dibaca fi'li. Tinggal 2, dia dibaca fi'lu atau dibaca fi'la. Kalau fi'la, maka dia harus ada sebab. Ingat kita sudah sampaikan rumusnya. Kata itu dibaca fi'la atau fi'li, nasab atau jar, harus karena satu sebab atau harus karena kemasukan sesuatu. Selama kita tidak menemukan sebabnya, tidak menemukan sesuatu yang memasukinya, ya, atau yang menyebabkan dia harus dibaca berubah, maka sudahlah, letakkan dulu dia sebagai rafa, i'rab aslinya. Maka dia al-fi'lu. Dia menjadi mubtada. Nah, kalau mubtada butuh apa dia? Nah, kalau mubtada dia pasangannya adalah khabar. Maka kalau sudah kita menentukan dia itu mubtada, maka harus mengejar mana khabarnya. Nah, mana khabarnya? Khabar itu di rumus kita rumuskan 6 kemarin. Pertama, isim tunggal yang dibaca rafa, idofah yang dibaca rafa, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sibhu jumlah, jar majrur atau zarfiyah. Dan ini harus diurutkan. Maka kita cari dulu isim yang pantas dibaca rafa. Oh, enggak ada ternyata. Kenapa? Karena ini langsung diawali titik 2. Artinya dia ini badal. Maka enggak, karena enggak ada, turun lagi. Adakah idofah? Enggak ada juga. Karena ada lagi, turun lagi. Adakah jumlah? Oh, ternyata ada yang pantas dibaca sebagai jumlah. Mana dia? Kata huruf ya, huruf ya, ain, fa, ya, ain, yu'rafu, ro dan fa. Nah, kita ketemu pas di kata, di depan kata al-fi'lu itu ada huruf ya, ain, ro, dan fa. Bagaimana membacanya? Seandainya dia ini tidak ada harakatnya. Kan ada ya, ain, ro, dan fa. Maka dia ini punya beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia bisa dibaca ya rofu. Yang kedua,
dia bisa dibaca yu'rafu. Yang ketiga, dia bisa dibaca yu'rifu. Yang keempat, dia bisa dibaca yu'arrafu. Yang kelima, dia bisa dibaca yu'arrifu. Nah, jadi ada berapa ini kemungkinan satu kata itu dibaca ketika dia tidak ada harakatnya. Dia bisa dibaca ya'rafu. Dia bisa dibaca yu'rafu. Dua, dia bisa dibaca yu'rifu. Tiga, dia bisa dibaca yu'arrafu. Empat, dia bisa dibaca yu'arrafu. Lima, dan kemudian dia bisa dibaca mana tadi yang keenam? Nah, yu'rafu. Kurang lebih ada 6 cara bacanya. Bagaimana caranya kok bisa langsung ketemu yu'rafu? Nah, ini di kaidah shorof. Nanti kalau kita belajar shorof ada lagi rumusnya bagaimana kita melogikakan atau mengurutkan rumus sampai ketemu, oh ini pantasnya dibaca yu'rafu. Nah, tapi kalau kita baru awal, memang kita akan bingung. Tapi kalau kita sudah terbiasa nanti, seperti ini, ketika ketemu satu kata, ya, ain, ro, dan fa, di pikiran itu sudah terbayang, oh dia ini bisa dibaca 6 kemungkinan, dan dari 6 itu, ada satu yang harus dipilih. Nah, dari 6 ini, kita milih dia yu'rafu. Berarti kalau yu'rafu, karena awalnya domah dan sebelum akhir itu fathah, berarti dia majhul. Nah, berarti kita setelah memilih misalnya dia sudah ketemu caranya. Nah, ternyata kita memilih dia dibaca yu'rafu. Arti dia majhul. Fi'il apa dia? Fi'il, karena ada huruf ya-nya berarti dia fi'il mudhari. Nah, mudhari apa? Mudhari majhul. Yu'rafu. Nah, mudhari majhul membutuhkan apa? Membutuhkan naibul fa'il. Di mana naibul fa'ilnya? Nah, kaidah mencari naibul fa'il sama seperti cara mencari fa'il. Pertama, cari dulu di luar. Kita cari urutkan biqat, wasin, wasawfa, wata, ta'nis, sakinah. Oh, ternyata tidak ada yang cocok menjadi naibul fa'il dari isim-isim yang ada di luar kata tersebut. Berarti karena dia tidak ada isim yang di luar itu yang pantas dibaca rafa sebagai fa'il dari yu'rafu, berarti yu'rafu ini menyimpan fa'il di dalam katanya tersendiri, yaitu yang disebut dengan naibul fa'il mustatir. Nah, dia tersembunyi di dalam katanya. Apa dia? Itu huwa. Bagaimana mengurutkannya? Nah, mengurutkannya itu ada di pertemuan ke-6 kalau yang teman-teman yang ikut pertemuan kelima, di modul pertemuan kelima bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang ikut privat kan sudah saya kasih cara mengurutkannya. Nah, setiap kata itu dia mengandung fa'il di dalamnya. Yaf'alu dia mengandung huwa, yaf'alani dia mengandung huma sampai terus ke bawah. Nah, setiap fi'il mudhari itu mengandung itu di dalamnya. Nah, ketika fa'il itu tidak ada di luar,
tidak ada satu kata atau satu isim pun di luar yang pantas menjadi fa'il, maka isim-isim domir yang di dalam fa'il yang telah kita urutkan inilah yang pantas menjadi fa'il. Dia ada di dalam fa'il, di dalam fi'il itu. Takdirnya sesuai dengan urutan yang kita berikan. Baik dia itu maklum, fi'il mudhari' biasa maupun majhul, sama. Nah, nanti kalau yang teman-teman privat bisa lihat lagi di modulnya atau di ulangan YouTube-nya. Nah, seperti itu. Berarti kata yu'rafu ini di mana naibul fa'ilnya? Dia di dalam. Apa takdirnya? Apa yang dimustatirkan di apa yang disembunyikan di sini? Takdirnya huwa. Kemana kembalinya? Kembali ke fi'il. Sehingga ketika diterjemahkan wal fi'lu yu'rafu, dan adapun fi'il itu yu'rafu. Nah, karena dia majhul itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat pasif. Jadi kalau kalimat pasif itu kan kalau dalam bahasa Indonesia dia ditambahkan di. Contoh, buka, atau kan aktif. Nah, ketika dia pasif, maka ditambah dibuka. Nah, kalau membaca itu aktif. Nah, aktif itu dalam bahasa Arab disebut maklum. Nah, ketika dia pasif dari membaca berubah dia menjadi dibaca. Nah, dibaca itu disebut pasif. Nah, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut dengan majhul. Nah, arafa ya'rafu itu mengetahui kalau aktifnya. Karena dia majhul atau pasif, yu'rafu, maka mengartikannya berubah dari mengetahui menjadi diketahui. Nah, maka wal fi'lu yu'rafu, maka fi'il itu yu'rafu diketahui. Titik 2 biqat wasin wasaufa wa ta'it ta'nisi as-sakinati. Nah, fi'il itu diketahui dengan pertama qad, yang kedua sin, yang ketiga saufa, yang keempat ta'it ta'nisi as-sakinati. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini. Fi'il itu diketahui dengan adanya 4 ini. Masuk qad, masuk sin, masuk saufa, dan ada ta'it ta'nis as-sakinati. Nah, maka disebutkan dalam syarahnya ini awdaha Ibnu Ajurrumi anna alamatil fi'li arba'atun. Awdaha. Nah, ini sama. Seandainya ini dia tidak ada harokat, kan tulisnya seperti ini. Awdaha. Dia nggak ada harokat misalnya. Nah, awdaha. Nah, satu kata alif, waw, dha, dan ha ini bisa beberapa cara membaca. Dia bisa dibaca awdahu atau udahu atau awdaha. Nah, setidaknya ada 3 sudah terbayang di pikiran kita. Dia dibaca awdahu, udahu atau awdaha.
Mana yang kita pilih? Nah, kita pilih dia awdaha. Kenapa mengikutkan pada wazan af'ala yuf'ilu? Awdaha itu asal katanya wadaha. Wadaha itu artinya jelas. Jelas karena dia kemasukan wazan af'ala. Af'ala itu salah satu fungsinya memuta'adikan. Apa itu memuta'adikan? Apa kata muta'adi dalam bahasa Indonesia? Memuta'adikan itu kalau dalam bahasa Indonesia membuat kata kerja itu jadi membutuhkan objek. Contoh, jelas itu kan nggak perlu objek. Saya membaca dengan jelas. Atau tulisan ini jelas. Nah, jelas itu kan nggak perlu objek. Wadhaha, jelas. Wadah tuh aku sudah jelas. Atau aku sudah mengerti, itu kan nggak perlu objek. Nah, supaya kata-kata itu perlu objek, nah kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya ditambahkan dengan me dan an. Jadi ketika dari jelas berarti jadinya menjelaskan. Nah, kalau menjelaskan itu kan dia butuh objek. Kalau tidak ada objek, tidak sempurna jadinya. Nanggung kalimat itu. Saya menjelaskan. Loh, menjelaskan apa? Kalau seandainya saya berhenti di situ, saya ngomong sama saya menjelaskan, minta tinggal pergi. Nah, itu artinya kalam saya itu tidak mufid. Nah, balik lagi ke apa namanya awal-awal jurumiyah dulu. Nah, maka supaya jelas dia butuh objek. Nah, objek itu dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Nah, wazan af'ala itu memuta'adikan dari jelas menjadi menjelaskan. Kalau menjelaskan berarti ada yang menjelaskan dan ada yang dijelaskan. Nah, yang menjelaskan itu disebut fa'il atau subjek. Nah, yang dijelaskan itu disebut dengan maf'ul atau objeknya yang dikenai pekerjaannya. Maka ketika bertemu dengan kalimat kata yang kita pilih dia dibaca awdaha dengan wazan af'ala, maka kita harus menemukan pertama, menemukan fa'ilnya, yang kedua, menemukan maf'ul bihnya. Karena apa? Karena dia muta'adi. Berarti ketika awdaha, berarti pertama, kita harus mencari fa'ilnya, yang kedua mencari apa? Mencari maf'ulnya. Mana fa'ilnya? Nah, dia sedang di depan. Awdaha Ibnu Ajurum. Siapa yang menjelaskan? Yang menjelaskan adalah Syekh Jurum. Apa yang dijelaskan? Anna alamatil fi'li arba'atun. Apa yang dijelaskan? Syekh Jurum menjelaskan bahwasanya, nah, tanda-tanda fi'il itu ada 4. Berarti maf'ul bihnya adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar atau terdiri dari isim anna dan khobar anna. Nah, inilah yang dalam sebagian kitab-kitab nahwu menyebutkan bahwa bedanya anna dan inna. Nah, dalam sebagian kitab nahwu saya menemukan bedanya anna dan inna, walaupun dia berfungsi sama-sama sebagai memberikan taukid, memberikan penekanan, inna ini letaknya kebanyakan di awal kalimat. Sedangkan anna ini letaknya kebanyakan di tengah-tengah kalimat. Seperti ini. Nah, dia menjadi mahal nasab. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ul bih dari
awdaha. Jadi ketika diterjemahkan harus lengkap. Syekh Jurum menjelaskan bahwasanya tanda fi'il itu ada 4. Nah, apa saja? Ada qad, ada sin, ada saufa, ada ta'nisi as-sakinah. Ta'nis sakinah. Nah, ternyata ada 4 tanda yang masuk kepada fi'il. Maka karena ini tanda, kita harus kalau orang Jawa bilang meniteni betul. Apa meniteni betul? Menandai betul bahwa ketika sebuah kata diawali oleh 4 ini, maka kata itu harus dan pasti dia adalah fi'il. Ada qad, kemudian depannya tiba-tiba ada kata. Berarti kata itu adalah fi'il. Ada sin, depannya bersambung dengan kata. Maka sin itu menandakan kalau kata di depan itu adalah fi'il. Ada saufa. Saufa tanda fi'il. Berarti kata di depannya adalah fi'il. Ada ta'nis sakinah. Apa sih ta'nis sakinah itu? Nah, ta'nis sakinah itu kalau diterjemahkan tak mu'annas yang sukun. Nah, tak mu'annas yang sukun. Tapi kalau jenengan belajar, atau kita belajar Alfiyah Ibnu Malik, ada tambahan lagi sebenarnya. Ada ta'nis sakinah, ada tak fi'il, tak fa'il. Mana saya punya. Jadi kalau jangan mau, saya kirim nanti. Ada bagaimana bisa WA. Ini apa namanya? Syarah Alfiyah Ibnu Malik, cuman ditulis dalam bentuk bagan-bagan. Nah, jadi dia mensyarah kemudian langsung dibuatkan bagan-bagan. Sangat enak dibaca. Nah, kalau di Alfiyah itu tanda fi'il itu ada tak fa'il, ada ya fa'il, ada nun taukid. Nah, cuman sebenarnya ta'nis sakinah itu tanda yang paling mendasar bagi fi'il yang memang sangat mudah kita tandai. Sedangkan yang lain itu bisa dengan rumus mengurutkan seperti yang kita ajari di kelas privat kemarin. Nah, kita fokus di jurumiyah dulu. Dan semoga panjang umur bisa melanjutkan ke syarah Alfiyah. Baik, kita coba baca satu-satu. Fa'iza taqaddamat qad ala kalimatin kanat hadhihi al-kalimatu fi'lan misla qad kharaja ad-dhaifu fa'iza. Jadi apa dia? Tidak perlu bingung-bingung karena dia di awal sekali, letakkan saya sebagai istifnaf. Faiza, maka apabila taqaddamat mendahulukan. Qaddama itu kan ya dahulu, masuk ke wazan taqaddama, maka dia berubah menjadi mendahulukan. Apabila atau mendahului, mendahuluilah. Apa yang mendahului? Qad. Nah, huruf qad. Nah, ini fa'il dari taqaddamat. Apabila mendahuluilah qad ala kalimatin. Nah, ingat ini huruf jar, maka kata di depannya harus dibaca apa? Dibaca jar. Tanwin tidak. Harus tanwin. Kenapa? Karena tidak ada alif lam. Maka tak di ujung itu pasti dibaca in. Nah, mesti dia dibaca ala
kalimatin. Maka apabila huruf qad mendahului satu kalimat, kanat hadhil kalimatu fi'lan, maka kalimat itu adalah fi'il. Kenapa kok ada maka di sini? Padahal nggak ada fa. Nah, kanat ini adalah jawab dari iza. Nah, iza ini huruf syarat yang membutuhkan jawab. Nah, sering saya contohkan, kan kalau dalam bahasa Indonesia, ketika kita menyebutkan apabila, maka mesti dijawab dengan maka. Apabila saya berlari, maka saya capek. Apabila saya makan, maka saya kenyang. Nah, seperti itu. Maka syarat idza dijawab dengan maka. Mana jawabnya? Kanat hadhil kalimatu fi'lan. Kenapa ini dibaca kalimatu, tidak kalimata, tidak hadhihi. Tidak kalimati. Karena dia menjadi badal dari hadhihi. Hadhihi jadi apa? Hadhihi menjadi isim dari kanat. Kalau diterjemahkan perkata, kanat adalah hadhihi. Ini yaitu kalimat itu fi'lan, fi'il. Nah, maka apabila huruf qad mendahului sebuah kata, maka kata itu adalah fi'il. Mana contohnya? Contohnya ada qad. Nah, ada kharaja. Ra dan jim ini pasti dia adalah fi'il. Kenapa fi'il? Karena didahului oleh huruf qad. Mana dalilnya? Nah, dalilnya ada di jurumiyah. Tinggal dinyanyikan wal fi'lu yu'rafu bil qad wasin wa sawfa. Teman-teman yang biasa menghafalkan dengan bernyanyi. Nah, berarti kharaja ini dia pasti fi'il. Fi'il apa? Yang nanti kita belajar lagi di bab shorof. Yang jelas kita sudah tahu dulu dia ini fi'il. Karena fi'il berarti dia mesti membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, ini dia fa'ilnya adalah ad-dhaifu. Itu tamu. Maka ketika diterjemahkan qad kharaja ad-dhaifu. Sungguh kharaja telah keluarlah. Berarti kalau telah dia fi'il madi. Sungguh telah keluarlah ad-dhaifu. Siapa? Tamu. Tamu telah keluar. Kadzalika demikian pula idza taqaddamat as-sinu ala kalimatin kanat hadhihi al-kalimatu fi'lan. Begitu pula apabila sebuah kata, apabila sin mendahului sebuah kata, maka kata itu adalah fi'il. Contohnya, saya ruju ad-dhaifu misla qaulillahi azza wa jalla. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, kalla saya alamun. Wa kadzalika idza taqaddamat sawfa ala kalimatin kanat hadhihi al kalimatu fi'lan misla sawfa yakhruju ad-dhaifu wa misla qawlihi kalla sawfa ta'lamun. Contoh, ada kalimat sawfa yakhruju ad-dhaifu, akan keluar siapa? Tamu. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla sawfa ta'lamun. Sawfa ta'lamun. Ada sawfa, kemudian ada ta'lamun. Maka ta'lamun di depan ini adalah fi'il. Sawfa tanda fi'il. Nah, baik.
ada sin, ada saufa. Kalau jangan memperhatikan, saya tadi menerjemahkan sin dan saufa itu sama. Saya khruju itu juga akan keluar, saufa juga akan keluar. Dalam Al-Quran kan juga disebutkan, kalla saya alamun atau dan juga saufa ta'lamun. Ada kalla saya alamun. Sungguh benar-benar saya alamun, mereka akan mengetahui. Ada saufa ta'lamun. Kamu pasti akan mengetahui. Lalu sama-sama akan, apa sih bedanya saufa dan sin? Ada bedanya. Saya supaya tidak lupa, saya jelaskan dulu. Nah, kalau sin itu, sin dan saufa ini sama-sama disebut dengan harfu lil mustaqbal. Harfun lil mustaqbal. Huruf yang menunjukkan fungsi untuk sesuatu yang akan. Misal, saya khruju, itu kan artinya akan keluar. Saufa yakhruju, itu juga akan keluar. Nah, bedanya kalau dengan sin, dia al-mustaqbalu lil qarib. Apa dia al-mustaqbalu lil qarib? Dia untuk yang akan datang tapi dalam waktu yang dekat. Artinya sebentar lagi, tidak lama. Saya khruju, ad-dhaifu, tamu akan keluar. Artinya keluarnya itu tidak lama, bentar lagi akan keluar. Dalam waktu dekat dia akan keluar. Nah, kalau saufa itu al-mustaqbalu lil ba'idi. Nah, dia kalimat yang menunjukkan masa depan, akan juga artinya, tetapi untuk ba'id, tetapi untuk jangka waktu yang lebih jauh daripada sa. Berarti kalau saufa yakhrujud daifu, tamu itu akan keluar. Nah, tamu mesti akan keluar, tapi waktunya lama. Entah besok, entah lusa, entah kapan. Nah, berarti dalam Al-Quran, kalau saya alamun, kamu akan mengetahui. Artinya dalam waktu dekat, mukhatab atau yang diajak dibicara dalam ayat tersebut pasti akan tahu. Tapi kalau saufa ta'lamun, maka artinya yang akan mengetahui itu dalam waktu yang relatif panjang atau jauh. Contohnya lagi dalam Al-Quran. Coba kita cari dalam Al-Quran. Yang menggunakan sa dan saufa. Coba An-Naba, surah An-Naba. Kalla saya alamun, summa kalla saya alamun. Ini pakai sa ketika berbicara tentang amma yatasaalun anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Apa dia? Tentang hari kiamat. Kalla saya alamun, sekali-kali tidak, kamu pasti akan mengetahui. Makalah saya alamun, kamu sekali-kali tidak, kamu pasti akan mengetahui. Berarti, nah, saya alamun di situ dia menggunakan sa. Artinya, karena dia menggunakan sa, kalau dimasukkan ke rumus, berarti dia lil qarib, untuk waktu yang dekat. Artinya kita dengan kiamat itu tidak terlalu jauh, dekat dia. Nah, itulah kalau ya kalau disambungkan dengan hadis Nabi, memang Nabi menyebutkan kita dengan hari kiamat itu tidak jauh. Nabi dengan ukuran ya wallahu a'lam, Allah yang tahu. Tapi Allah mengabarkan kalau saya alamun, kamu mesti akan mengetahuinya. Nah, karena dia pakai sa berarti ya dekat. Nah, kalau yang saufa, coba kita lihat yang
saufa alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Nah, ketika berbicara tentang apa yang kita tuai di alam kubur, nah, kalimatnya tidak kalla sata'lamun, tetapi saufa ta'lamun. Kenapa? Nah, karena balasan itu nanti lama, tidak tidak langsung akan kita ketahui. Tidak mungkin langsung mengerjakan hari ini langsung dapat hari ini pula. Dia menggunakan redaksi saufa ta'lamun, pasti dan akan kita ketahui, tetapi dalam waktu yang relatif lebih jauh. Kurang lebih seperti itu ketika memaknai sa dan saufa. Nah, balik lagi ke syarah tadi. Nah, kalau sin dia la yajuzu dukhulul lam. Kalau saufa dia yumkin an tadkhulul lam. Kalau sin, kalau sa dia tidak boleh kemasukan lam. Lam apa? Lam taukid. Tapi kalau saufa dia boleh kemasukan lam. Makanya kalau dalam kalimat itu tidak ada la saya khruju misalnya. Tidak ada. Ya harus la saufa yakhruju. Karena la itu, karena saufa boleh kemasukan la. Atau mungkin kemasukan la, tapi kalau sin, sa, dia tidak boleh kemasukan la. Maka kalau kita dengar lagu Ahmad Mukhatir ya, yang tentang Umi itu, la saufa auda Umi, aku akan kembali ibuku. Itu kan adalah ada saufa audu Umi, aku akan kembali ibu. Maksudnya dia akan pulang ke rumah. Itu kan dia pakai la, pakai saufa, enggak la sa'auda. Kenapa? Karena la itu tidak boleh masuk ke sa dan dia boleh masuk ke saufa. Nah, itu bedanya sin dan saufa. Nah, tanda yang keempat yaitu tak ta'nis sakinah. Tak mu'annas yang sukun. Wa idza dakhalat ta'u ay ta'u ta'nis as-sakinati ala akhiril kalimati. Beda. Kalau qad, sin dan saufa tadi dia letaknya sebelum kalimat. Artinya sebelum kalimat ada qad, sin dan saufa. Tapi kalau ta'nis sakinah dia ala akhiril kalimah. Letaknya di akhir kata. Maka apabila ta'nis terletak atau masuk di akhir sebuah kata, maka kata itu adalah fi'il. Contoh, Maryamu qalat wa Hindun namat. Wa hadhihi ta'u tadkhulu 'ala al-fi'lil madhi faqat. Menariknya ditambahkan ta'nis sakinah tadkhulu 'ala al-fi'lil madhi faqat. Ta'nis sakinah hanya masuk kepada fi'il madhi saja. Nah, berarti kalau ketemu tak sukun yang tak muannas yang sukun, berarti kita sudah bisa mengidentifikasi dua. Pertama, dia pasti fi'il. Yang kedua, dia pasti fi'il madhi. Kenapa? Sudah jelaskan. Ta'nis sakinah hanya masuk kepada fi'il madhi. Berarti fi'il amar
dan fi'il mudhari tidak mungkin masuk ta ta'nis sakinah. Wal ma'rufu anna qad, nah ini ada anna lagi. Lihat. Anna letaknya di tengah. Menguatkan yang kita sampaikan tadi, bedanya an sama anna. Wal ma'rufu anna, dan yang diketahui, adapun yang diketahui itu, nah, bahwasanya qad tadkhulu 'alal madhi wal mudhari'i faqat. Nah, dari sini diketahui bahwa qad itu bisa masuk kepada fi'il madhi dan bisa masuk kepada fi'il mudhari. Artinya kalau bertemu dengan qad, berarti kata di depannya hanya ada dua kemungkinan. Pertama dia fi'il madhi, yang kedua dia fi'il mudhari. Dia tidak mungkin isim, tidak mungkin huruf, dan tidak mungkin fi'il amr atau fi'il nahi. Hanya dua. Dia fi'il madhi atau fi'il mudhari. Misla qaulillahi azza wa jalla, contoh firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Contoh Allah berfirman qad aflahal mu'minun. Wa qauluhu, dan juga firman Allah, qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum. Nah, pertama aflaha. Aflaha itu madhi atau mudhari? Ayo sebelum situ. Ada qad aflahal mu'minun. Ada qad, ada kata aflaha di depannya. Maka aflaha ini hanya dua kemungkinan. Dia fi'il madhi atau fi'il mudhari. Tidak mungkin huruf, tidak mungkin isim, tidak mungkin fi'il amr, tidak mungkin fi'il nahi. Maka dia pasti dua. Kalau tidak mudhari, dia madhi. Nah, karena dia dua itu, maka kita lihat di wazan, di timbangan. Maka mana yang wazannya sama dengan aflaha? Oh, ternyata wazan yang sama dengan aflaha adalah wazan af'ala. Lihat, wazan af'ala itu fi'il madhi atau fi'il mudhari. Oh, ternyata fi'il madhi. Oh, fi'il madhi. Lihat lagi, fungsi wazan af'ala itu apa? Oh, ternyata dia muta'addi. Oh, nah, seperti itu. Oke. Seperti ingat saya belum saya kasih ya modul kumpulan wazan dan fungsi-fungsinya, baik yang peripat maupun yang lain ini. Nanti insya Allah ketika saya kira sudah waktunya jenengan untuk lebih ke situ, nanti akan saya kasihkan modulnya, kumpulan wazan, ringkas, dan juga penggunaan dan fungsi-fungsinya. Dan belum saya ketik rapi juga sebenarnya, hanya baru tak coret-coret di tablet. Yang kedua, ada qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum. Nah, ada qad, ada ya'lamu. Berarti kalau qad kita sudah tahu, dia pasti kalau nggak madhi, dia mudhari. Lihat, ya'lamu ini ada nggak tanda mudhari? Oh, ada. Mana tanda mudhari'nya? Ada huruf ya. Berarti dia fi'il mudhari. Wa ta'ut ta'nisi takunu sakinatan safarat Fatimata wa najahat Hindun. Nah, ini penekanan dari pensyarahnya. Yang dimaksud dengan tak tanis yang menandai fi'il, kata beliau, adalah hanya tak taknis, tak mu'annas yang sukun. Contoh, panajid anna ta'a di safarat, maka kita dapati tak dalam kalimat safarat, ada safa, ada sa,
fa, ro, kemudian ta di akhirnya. Nah, ta ini dia sukun. Nah, ini disebut dengan ta ta'nis sakinah yang menandai fi'il. Lalu, kenapa diberikan penekanan? Karena kalau ada ta, walaupun letaknya di akhir dan dia tidak sukun, misal kata Fatimatu, ini kan juga ta ini kan tak ta'nis juga, apa, mu'annas juga, tak mu'annas juga, tetapi ini bukan penanda fi'il. Kenapa tidak penanda fi'il? Karena ini tidak sukun. Nah, itu kenapa dikasih garis bawah oleh pensyarah kitab. Tak ta'nis yang tanda fi'il itu dia harus sukun. Maka kalimat Fatimatu, Sakinatu, Al-Kalimatu, nah ini tidak bisa disebut sebagai tanda fi'il. Kenapa? Karena dia tidak sukun. Dan juga untuk memberikan penjelasan, lakin tuharraku hadhihi ta'u as-sakinatu idza ja'a ba'daha sakinun akhar man'an minal iltiqa'is sakinaini misla qalatil bintu wa najahatit talibatu. Nah, ketika ta'nis sakinah ini bertemu dengan kata yang di depannya juga sukun, maka dia diharokati menjadi dengan dibaca kasroh. Tapi dia tidak beri'rab jer. I'rabnya tetap mabni ala sukun. Dia hanya dibaca jer untuk mewasolkan. Kenapa? Karena dilarang bertemunya dua sukun dalam bahasa Arab. Contoh, qalatil bintu. Ini kan aslinya qalat. Qalat al bintu. Nah, ta ini sukun, alif lam juga sukun. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut man'an minal iltiqa'is sakinaini. Terlarang bertemunya dua sukun. Nah, maka salah satu harus mengalah. Yang mana harus mengalah? Yang harus mengalah yang paling depan. Memang yang tua itu harus ngalah. Nah, maka ta ini dikasih garis tuharroku, diharakati dengan kasroh, bukan jer. Ingat, saya tidak mengatakan jer, tapi kasroh. Kenapa? Dia i'rabnya tetap mabni ala sukun, sehingga dia dibaca qalatil bintu. Mau dibaca berhenti, ya bisa juga sebenarnya qalat al bintu. Tapi kalau orang lomba baca kitab mesti disalahkan kita kalau jurinya agak meteng-teng misalnya. Ya, kenapa? Karena itu iltiqa'u as-sakinaini, bertemunya dua sukun. Qalatil bintu wa najahatil talibatu. Nah, dia harus dibaca atau diharakati. Kenapa? Karena bertemunya dua sukun. Wa nunabbihu ila ba'dil kalimati misla salwa, salma, sa'id. Hal yumkin an taqula bi annaha af'alun li annaha bada'at bisin. Dan nunabbih, kita diingatkan, kata pengarang kitab ini, kita diingatkan dengan sebagian kalimat yang seperti salwa, salma, sa'id. Nah, salwa, salma, sa'id ini kan diawali dengan sin. Apakah kalimat ini disebut dengan fi'il karena dia awali oleh sim? Apakah bisa disebut dengan fi'il?
Al-jawabu laisat hazihil kalimatu af'alan li'anna sina fiha min binyatil kalimati. Jawabnya enggak bisa. Kenapa? Salma, Salwa, Said itu tidak bisa disebut fi'il walaupun dia diawali oleh sin, karena sinnya itu adalah sin yang membangun kalimat itu, atau sin asli huruf itu, sin asli kata itu, bukan sin tambahan penanda fi'il. Salma, Salwa, Said, Sakinah, apalagi dan lain sebagainya yang diawali sa. Nah, jadi pengarang kitab ini sedang mengatakan kalau kata-kata itu diawali oleh sin dan itu sin asli, bukan sin tambahan, maka walaupun diawali oleh sin, dia bukan fi'il tetapi yang lain. Baik, nampaknya kurang beberapa detik lagi. Saya kira cukup dulu ya pertemuan pada malam hari ini. Saya kira jelas ya suaranya dari awal sampai akhir. Bapak Ibu? Jelas. Ya jelas, alhamdulillah. Baik, kalau ada pertanyaan WA saja ya. Ini sudah mau habis. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.